Jadwal Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan 11 April 2025. Carlo Ancelotti terkejut Real Madrid dibantai Arsenal. Zlatan Ibrahimovic kantongi kandidat lain buat direktur olahraga Milan. Atalanta pasang harga 720 miliar rupiah untuk defender incaran Atletico Madrid. Jadwal Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan 11 April 2025. Jadwal siaran langsung laga Afghanistan versus Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Duel ini digelar pada Jumat 11 April 2025 mulai jam 00.15 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Nova Arianto kini bisa bermain lebih lepas setelah memastikan tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025 usai mengalahkan Korea Selatan dan Yaman. Dua kemenangan itu jadi modal berharga yang menghapus tekanan besar di laga terakhir. Meski masih harus menghadapi Afghanistan, tekanan untuk menang tak seberat sebelumnya. Laga ini lebih jadi kesempatan untuk menjaga momentum dan memberikan waktu bermain bagi pemain pelapis, karena hasilnya tidak lagi menentukan nasib di turnamen. Secara statistik, Afghanistan adalah tim terlemah di Piala Asia U17 kali ini. Mereka belum mencetak 1 gol pun dan sudah kebobolan 8 kali, membuat mereka tertinggal jauh dari 15 tim lainnya. Hal ini memberi Indonesia peluang besar untuk menutup fase grup dengan catatan sempurna. Shin Tae-yong ditunjuk jadi Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korsel KFA. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap menatap tugas baru sebagai Wakil Presiden KFA, Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Federasi Sepak Bola Korea Selatan secara resmi mengumumkan susunan lengkap anggota eksekutif untuk periode ke-55 mereka. Presiden KFA, Chong Mong-gyu, menunjuk Kim Sung-hee untuk menduduki posisi sebagai Direktur Eksekutif. Pengumuman ini dilakukan setelah pelaksanaan Kongres Delegasi yang digelar pada 4 April lalu. Dalam susunan baru ini, terdapat 27 nama yang terpilih untuk mengisi berbagai posisi strategis, termasuk jabatan Wakil Presiden, Ketua Komite, serta anggota Dewan. Komposisi Dewan Eksekutif kali ini didominasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola, baik sebagai mantan pemain maupun pelatih. Di antara nama-nama tersebut, terdapat Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia, yang kini ditugaskan sebagai utusan untuk urusan kerja sama eksternal. Selain itu, Park Hang-seo yang pernah menukangi Timnas Vietnam, juga dipercaya untuk membantu pengembangan tim nasional Korea Selatan. Seriusan? Real Madrid bakal jual Vinicius Junior di musim panas 2025? Klub La Liga, Real Madrid dilaporkan akan mengambil keputusan besar di musim panas nanti. Mereka berencana untuk menjual winger andalan mereka, Vinicius Junior. Winger 24 tahun itu bisa dikatakan salah satu pemain kunci Real Madrid saat ini. Ia menjadi salah satu mesin gol andalan Los Blancos, di mana ia juga produktif menciptakan assist. Di musim ini, Vinicius masih tampil ciamik. Ia berhasil mengemas 19 gol dan 14 assist dari 43 penampilan bersama tim ibu kota Spanyol tersebut. Dilansir Vichajes, musim ini berpotensi menjadi musim terakhir Vinicius di Real Madrid. Manajemen Los Blancos dilaporkan akan menjual sang winger di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Real Madrid juga ingin menjual Vinicius untuk memaksimalkan potensi Mbappe. Seperti yang sudah diketahui, Mbappe terpaksa bermain sebagai penyerang tengah di skuad Real Madrid, karena posisi aslinya sebagai sayap kiri ditempati oleh Vinicius. Performa Mbappe dianggap kurang maksimal sebagai penyerang tengah. Itulah mengapa Madrid akan menyingkirkan Vinicius agar Mbappe bisa bergeser ke kiri dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Menurut laporan yang sama, Real Madrid akan membandrol harga Vinicius dengan harga yang tinggi di musim panas nanti. Mereka menginginkan lebih dari 100 juta euro untuk tanda tangan sang winger. Carlo Ancelotti terkejut Real Madrid dibantai Arsenal. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan komentar terkait kekalahan telak yang diterima oleh timnya saat tandang ke markas Arsenal.
Hasil mengecewakan didapatkan oleh Real Madrid pada pertandingan leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Arsenal di Emirates Stadium, Rabu 9 April dini hari WIB, Los Blancos menelan kekalahan dengan skor telak 3-0. Adapun 3 gol kemenangan meriam London tercipta melalui Bryce Declan-Riche menit 58 dan menit 70. Dan 1 gol tambahan dari Mikel Merino menit 75. Selepas laga usai, Carlo Ancelotti memberikan komentarnya. Ancelotti mengaku sangat sulit untuk bisa menerima kekalahan ini dan ia tidak menyangka Los Blancos kalah dengan skor yang sangat telak. Meski demikian, ia mengakui bahwa timnya tampil kurang maksimal terutama dalam 30 menit terakhir. Ini adalah kekalahan yang sulit untuk diterima, ujar Ancelotti dilansir dari laman resmi klub. Bintang Barcelona tolak Atletico Madrid, pilih gabung Liverpool. Bintang Barcelona, Fermin Lopez dikabarkan menolak untuk bergabung dengan rival La Liga, Atletico Madrid dan memilih merapat ke Liverpool di bursa musim panas nanti. Tim besutan Diego Simeone telah memantau sang pemain selama beberapa waktu terakhir. Atletico Madrid mendapat kabar buruk setelah gelandang incaran mereka dari Barcelona. Fermin Lopez dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan raksasa Premier League, Liverpool di bursa musim panas nanti. Zlatan Ibrahimovic kantongi kandidat lain buat direktur olahraga Milan. Laporan terbaru mengklaim penasihat AC Milan, Zlatan Ibrahimovic memiliki kandidat pilihan pertama dalam pikiran untuk menjadi direktur olahraga baru. Menurut laporan dari beberapa media termasuk Corriere dello Sport, mantan eksekutif Lazio Iglitar tetap menjadi kandidat pilihan pertama Zlatan Ibrahimovic untuk menjadi direktur olahraga baru AC Milan di San Siro. Pemain Albania yang menghabiskan 15 tahun bekerja di bawah Claudio Lotito untuk Biancocelesti adalah pilihan pertama Ibrahimovic ketika Milan memulai proses perekrutan mereka, tetapi klub mulai mengeksplorasi opsi lain, khususnya dengan Fabio Paratici yang tidak akan lagi mengambil alih karena komplikasi hukum. Masih ada kandidat lain yang dipertimbangkan, dan CalcioMercato.com mengklaim bahwa CEO Giorgio Furlani masih bersemangat dengan gagasan menunjuk direktur Atalanta Tony D'Amico, sementara Giovanni Manna telah dilirik, tetapi terikat kontrak dengan Napoli yang berlaku selama 4 tahun lagi. Itulah sebabnya Tar tetap menjadi target realistis bagi Milan, karena ia telah menganggur selama sekitar 2 tahun, dan karenanya tidak terikat kontrak apapun. Itu berarti Milan tidak perlu membayar kompensasi apapun kepada rival Serie A jika mereka menunjuk Tar. Gantikan Postecoglou, Tottenham mulai pembicaraan dengan Glasner. Tottenham dikabarkan telah membuka komunikasi dengan Oliver Glasner dari Crystal Palace untuk menggantikan Ange Postecoglou sebagai manajer mereka. Masa depan manajer asal Australia di London Utara terancam karena musim mereka di Premier League yang mengecewakan di mana mereka saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara. Tottenham dikabarkan telah memulai pembicaraan dengan Oliver Glasner dari Crystal Palace sebagai pengganti Ange Postecoglou yang menjalani musim yang mengecewakan di London Utara, di mana timnya saat ini menempati posisi ke-14 klasemen Premier League. Mereka hanya memenangkan 11 dari 31 pertandingan musim ini di Liga. Meski demikian mereka masih memiliki harapan di Liga Eropa dengan menembus perempat final. Atalanta pasang harga 720 miliar rupiah untuk defender incaran Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan mengincar servis defender muda milik Atalanta, Giorgio Scalvini, dan saat ini klub asal Italia tersebut telah menyematkan harga untuk sang pemain yang harus ditebus oleh tim besutan Diego Simeone jika ingin memboyongnya di musim panas mendatang. Raksasa La Liga, Atletico Madrid kabarnya telah mengetahui permintaan harga salah satu pemain incaran mereka di musim panas nanti. Pemain tersebut adalah Giorgio Scalvini yang dibutuhkan untuk memperkuat opsi di lini pertahanan tim besutan Diego Simeone. Tidak hanya itu, Diego Simeone dan kawan-kawan kini menyadari besarnya biaya yang mungkin diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan Ladea. Seperti dilansir Mundo Deportivo menyebutkan bahwa klubnya telah menetapkan harga yang diminta untuk sang pemain kepada semua klub yang tertarik padanya, yakni tidak kurang dari 40 juta euro, sekitar 720 miliar rupiah. Lazio siap pertahankan servis gelandang veteran 1 musim lagi. Lazio dikabarkan siap memperpanjang kerjasama mereka dengan gelandang veteran asal Uruguay, Matias Vecino setelah musim ini, meski klub ibu kota Italia juga ingin meremajakan skuad mereka untuk menghadapi kompetisi musim depan. Namun servis sang pemain masih dibutuhkan oleh pelatih Marco Baroni. Lazio kabarnya siap mempertahankan servis gelandang veteran, Matias Vecino 1 musim lagi. Pemain asal Uruguay tersebut telah berkarir di Serie A sejak 2013.
bergabung dengan Fiorentina, Cagliari, Empoli dan Inter Milan sebelum pindah ke elang ibu kota dengan bebas transfer di musim panas 2022. Gelandang berpengalaman tersebut menjadi salah satu pemain penting di Formello dan baru saja pulih dari cedera parah yang membuatnya menepi lama. Menurut kabar yang dilansir Il Messaggero, mengungkapkan bahwa Bianco Celesti masih ingin meremajakan skuad mereka dengan melanjutkan proyek mereka musim panas lalu. Meski demikian, manajemen klub ingin mempertahankan Vecino sebagai salah satu pemain veteran dalam klub. Oleh karena itu, Presiden Claudio Lotito dan Direktur Olahraga, Angelo Fabiani siap mengikat sang pemain dengan kontrak baru. Victor Gyökeres ke MU? Kayaknya enggak deh. Jurnalis kenamaan Eropa, Laurie Whitwell buka suara terkait rumor ketertarikan Manchester United terhadap Victor Gyökeres. Ia menyaksikan transfer itu bisa terjadi di musim panas nanti. Manchester United sedang berburu striker baru. Ruben Amorim butuh mesin gol yang teruji setelah Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund kesulitan mencetak gol di musim ini. Salah satu nama yang dikaitkan dengan setan merah adalah Victor Gyökeres. Mantan anak asuh Ruben Amorim di Sporting Lisbon itu disebut-sebut jadi incaran setan merah. Whitwell mengakui bahwa MU memang tertarik merekrut Gyökeres. Namun ia menyaksikan transfer itu terjadi. Menurut Whitwell, MU kemungkinan besar akan gagal merekrut Gyökeres di musim panas nanti. Sang striker menilai MU saat ini masih dalam kondisi yang kurang stabil sehingga ia enggan bergabung dengan setan merah. Manchester United digosipkan akan pulangkan David De Gea, begini kata Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano buka suara terkait rumor David De Gea kembali ke Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini rumor itu hanya sekedar rumor semata. Manchester United memang lagi berburu kiper baru di musim panas nanti. Ruben Amorim butuh penjaga gawang baru setelah ia dikabarkan kurang puas dengan penampilan Andre Onana. Sejak awal pekan kemarin, nama De Gea mencuat sebagai kandidat kiper baru setan merah. Manchester United dikabarkan ingin memulangkan mantan kiper utama mereka itu ke Old Trafford. Fabrizio Romano baru-baru ini memberi update seputar rumor tersebut. Ia menyebut bahwa kabar De Gea kembali ke MU itu masih sekedar spekulasi semata. Frank Lampard jadi incaran Southampton usai bersinar bersama Coventry City. Legenda Chelsea dan timnas Inggris, Frank Lampard, dikabarkan menjadi target Southampton setelah sukses membangkitkan performa Coventry City di divisi Championship. Lampard yang sebelumnya mendapat banyak kritik atas kinerjanya saat menangani Chelsea dan Everton, kini berhasil memperbaiki reputasinya di Coventry. Saat ditunjuk pada November 2024 untuk menggantikan Mark Robins, Coventry City berada di peringkat ke-17 klasemen sementara dan hanya berjarak 2 poin dari zona degradasi. Namun, performa tim meningkat drastis di bawah kepemimpinan Frank Lampard. Kini, Coventry hanya terpaut 1 kemenangan dari zona playoff promosi ke Premier League dengan hanya beberapa pertandingan tersisa musim ini. Menurut laporan dari Talksport, performa impresif Lampard bersama Coventry menarik perhatian Southampton, klub yang baru saja dipastikan terdegradasi dari Premier League. Ivan Djuric dipecat kurang dari 24 jam setelah kekalahan terakhir The Saints yang memastikan mereka turun kasta. Dalam 16 pertandingan bersama Southampton, Djuric hanya mampu membawa tim menang 2 kali dan kalah sebanyak 13 kali. Andre Onana balas komentar Nemanja Matic, jelek-jelek gini, pernah angkat trofi di MU. Kiper Manchester United, Andre Onana merespon komentar pedas Nemanja Matic baru-baru ini. Ia menyinggung sang gelandang yang tidak pernah memenangkan trofi juara di Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, ada keributan antara Onana dan Matic. Semua dimulai ketika Onana mengatakan bahwa Manchester United adalah tim yang jauh lebih bagus daripada Lyon. Matic tidak terima dengan pernyataan itu. Alhasil sang gelandang menyebut bahwa sebagai salah satu kiper terburuk dalam sejarah MU, Onana sebaiknya tidak asal bicara. Respon Matic itu ternyata sampai di telinga Onana. Sang kiper baru-baru ini memberikan pernyataan balasan. Dalam keterangan yang ia tulis di akun media sosialnya, Onana membantah anggapan bahwa ia merendahkan Lyon. Ia menyebut bahwa perkataannya itu telah disalahartikan. Lebih lanjut, Onana nampaknya cukup tersinggung dengan pernyataan Matic yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu kiper terburuk dalam sejarah Manchester United. Ia membalas bahwa setidaknya dirinya pernah mengangkat trofi juara bersama MU, bukannya seperti Matic yang tidak memenangkan apapun bersama setan merah.
Setidaknya saya telah mengangkat sejumlah trofi bersama klub terhebati di dunia ini, sementara beberapa orang yang lain tidak bisa melakukan apa yang saya lakukan, ia menandaskan.